Shalom, salam sehati dalam Kristus Yesus. Tema yang saya mau bawakan hari ini adalah berubah. Dan izinkan saya awali dengan sebuah kesaksian. Mungkin semuanya ingat dengan khotbah Pak Alex waktu tanggal 5 Juli kemarin yang temanya PSBB kok jadi sering bertengkar ya. Sesungguhnya saya juga mengalami hal tersebut. Bukan dengan istri saya, tapi dengan anak kedua saya. Dan sebelum PSBB, saya berpikir hubungan dengan anak kedua saya tersebut baik-baik saja. Dan saya anggap wajar kalau saat ada apapun dia lebih banyak bicara ke mamanya daripada ke saya. Dan memasuki PSBB saat kita ketemu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, konflik-konflik itu mulai terjadi. Pemicunya selalu saat saya minta tolong untuk melakukan sesuatu, jawabannya itu loh, "Ntar Pak, nanti Pak, saya kan lagi main Pak," dan lain-lain. Sedangkan saya maunya saat itu, ketika saya mengatakan, saya maunya langsung dikerjakan. Dan selalu hal itu memicu konflik, akibatnya hubungan kami jadi kurang nyaman. Dan dalam saat teduh saya, Tuhan ingatkan saya akan Kolose 3 ayat 21, saya bacakan terjemahannya dari Amplified Bible. "Hai para bapak, janganlah membangkitkan emosi atau membuat anakmu jengkel dengan permintaan-permintaan yang maumu sendiri, atau menyakiti, ataupun karena pilih kasih. Tapi perlakukan mereka dengan kelemah lembutan dan penuh kasih, sehingga mereka tidak sakit hati dan merasa direndahkan, atau sampai kehilangan motivasi dengan jiwa yang hancur." Hikmat yang saya dapatkan saat itu adalah masalah ini harus segera diselesaikan. Dan saya praktekkan untuk mulai merubah diri saya terlebih dahulu. Waktu itu saya ajak dia makan di tempat yang dia suka. Dan saat menikmati makan siang kami, saya juga belajar lebih banyak mendengarkan dia yang bicara. Saya biarkan dia mengeluarkan isi hatinya. Dan dalam persoalan ini, saya pelajari sebenarnya siapa sih yang salah. Ternyata jawaban yang saya dapatkan adalah tidak ada lu yang salah. Permasalahan utamanya karena prinsip perbedaan generasi saja ternyata. Saya dari generasi zaman dulu, yang didikannya begitu orang tua minta, ya harus langsung segera jalan. Harus segera lakukan gitu. Sedangkan anak saya adalah dari generasi milenial. Saat diminta tolong oleh orang tuanya, mereka perlu tahu dulu, perlu tahu persis apa yang harus dilakukan dan kenapa harus segera dilakukan. Cuma itu aja masalahnya. Dan puji Tuhan, dengan dasar pengertian itu, saya belajar berubah. Setiap kali saya minta tolong, saya berusaha atur waktunya agar tidak menjadi mendadak. Misalnya, saya mau melakukan sesuatu, mungkin 1 hari atau 2 hari sebelumnya saya sudah katakan terlebih dahulu. Saya sudah bikin janji dengan dia, janji dalam tanda kutip. Dan saya katakan, "Mika, nanti sore atau 1 hari atau 2 hari lagi, Papa mau lakukan ini ya, kamu tolong bantu ya." Dan saya bikin janji yang tepat dengan dia. Karena dari hasil pembicaraan hati ke hati dengan anak saya juga jadi mengetahui gitu. Biasanya saat saya meminta dia untuk melakukan sesuatu, ternyata dia sedang ada aktivitas. Mungkin dia sedang kerjakan tugas, ya mungkin juga dia sedang main game. Yang penting dia saat itu ada aktivitas tertentu. Dan ini yang saya pelajari dan saya usahakan supaya saya yang banyak berubah. Dan saya yang harus berubah terlebih dahulu. Dan karena istri saya banyak menerima curhatan dari teman-temannya yang lain, ternyata hal ini banyak loh dialami oleh orang-orang tua
terutama di masa PSBB ini. Tapi ini adalah contoh dari sebuah kesaksian kecil mengenai masalah hubungan dalam keluarga. Poinnya adalah jangan berharap orang lain atau keadaan akan berubah sebelum kita sendiri berubah. Dan nilai intinya yang saya fokuskan adalah saya tidak mampu merubah orang lain, apalagi merubah suatu keadaan. Tetapi saya bisa pastikan perubahan diri saya sendiri. Dan dengan berubah terlebih dahulu, berarti kita sedang membantu orang lain untuk berubah. Berubah terlebih dahulu juga berarti kita sedang merubah pola pandang atas apa masalah-masalah kita. Jadi kalau mau ada perbaikan di masalah hubungan dengan pasangan atau anak, ataupun perlu perbaikan di masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pribadi lain-lain, saya percaya semuanya itu pasti bisa diperbaiki kalau kita mau cari tahu apa sumber masalahnya, lalu kita melangkah untuk berubah. Dan perubahan itu harus terjadi pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Saya mau tutup dengan sebuah quote. Hidupmu akan berubah lebih baik jikalau kamu bersedia untuk mengubah dirimu terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati. Mari saya mau ajak kita semua berdoa. Bapa di surga, ingatkan kepada kami Tuhan. Ingatkan kepada kami kalau hidup ini memerlukan banyak penyesuaian-penyesuaian. Dan penyesuaian itu satu-satunya kami bisa dapat dengan cara merubah diri terlebih dahulu. Agar kami merubah segala sesuatu yang kami anggap perlu diperbaiki. Sehingga kami bisa membantu orang lain dengan berubah. Kami bisa merubah pola pandang kami terhadap apapun permasalahan yang sedang kami hadapi dengan melakukan perubahan pada diri kami terlebih dahulu ya Tuhan. Jangan berikan hikmat pada kami Tuhan. Perubahan-perubahan apa yang harus kami capai. Dengan tujuan akhir ya Tuhan. Apabila terjadi perubahan dan kami bisa merubah diri. Pasti Tuhan keadaan akan bertambah baik. Dan pasti Engkau akan berikan kuasa kepada kami untuk memperbaiki diri melalui perubahan itu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.